Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Hari ini teman-teman kita bakal sama-sama mendengarkan kuliah umum yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dalam salah satu kuliah umumnya di UGM di Visipol UGM pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Dalam kuliah umum ini teman-teman Ibu Retno mengangkat berbagai isu mulai dari hubungan internasional dengan Uni Eropa dengan negara-negara asing hingga terkait komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan dan juga hak-hak rakyat Palestina. Nah teman-teman, tanpa panjang lebar lagi mending kita langsung aja simak ini kuliah umum yang disampaikan oleh Ibu Retno Marsudi di Visipol UGM pada tanggal 3 Juni 2024. Ayo teman-teman kita simak video selengkapnya. Hormati, topik kuliah umum ini akan menyoroti dua hal. Pertama adalah mengenai perkembangan situasi di Palestina, dan yang kedua adalah bagaimana Indonesia menjalankan diplomasinya terhadap isu Palestina. Saya mulai dengan situasi Palestina saat ini. Tadi saya sudah sebutkan tidak ada satupun kalimat yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa situasi bangsa Palestina mengalami perbaikan. Tidak ada sama sekali. Confirm situasi semakin memburuk. Foto-foto tadi menjelaskan mengenai situasinya. Sejak 7 Oktober tahun lalu, 2 juta orang terusir. Dan sebagian besar mereka terusir beberapa kali. Di awal mereka tergusur dari utara ke selatan, sekarang di selatan dibombardir, sebagian kembali ke utara kembali. Dan sekarang Rafah menjadi target serangan Israel dengan alasan memburu tokoh-tokoh Hamas. Data menunjukkan 196 personel PBB tewas, lebih dari 36.400 orang meninggal dunia, 82.057 mengalami luka-luka, dan di antara yang meninggal 15.000 lebih adalah anak-anak. Dan di Gaza ditemukan 10 kuburan massal. Kita bicara mengenai masalah pelayanan rumah sakit. Situasinya sangat memprihatinkan. Hanya beberapa rumah sakit yang masih memberikan pelayanan kesehatan. Itu pun sangat minimal. Dan rumah sakit Indonesia di Gaza sudah tidak berfungsi secara maksimal sejak November tahun lalu. Tapi juga di Suriah dan Lebanon. Nah, saya ingin masuk lebih jauh mengenai situasi. Teman-teman tentunya mendengar mengenai two-state solution. Di dalam beberapa kali pernyataan, Perdana Menteri Netanyahu sudah mengatakan bahwa two-state solution sudah tidak ada. Apa maknanya? Berarti Palestina memang akan terus dihabisi, sehingga mimpi untuk memiliki negara menjadi tidak ada, dan tidak ada lagi two-state solution. Yang ada adalah one-state solution, yang berarti gak ada itu Palestina, habis. Serangan terus dilakukan di Rafah, termasuk ke kamp pengungsi yang dilakukan beberapa hari yang lalu, dan serangan ke Rafah ini terjadi di tengah baru keluarnya orders of the ICJ, perintah dari Mahkamah Internasional kepada Israel, termasuk perintah untuk menghentikan ofensif militernya di Rafah. Yang berarti apa? Pelanggaran siswa bukan merupakan hal yang mudah, sangat tidak mudah untuk memegang sebuah prinsip secara konsisten di tengah situasi dunia yang carut marut, penuh dengan tekanan, dan di sana sini dengan iming-iming transaksi yang macam-macam. Tetapi
alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Indonesia masih kokoh dan konsisten untuk terus membela bangsa Palestina. Dan karena kekokohan dan prinsip inilah, maka Indonesia dihormati oleh dunia internasional. Pada saat pertemuan Brussels, Indonesia adalah satu-satunya negara non-Arab yang duduk bersama dengan Uni Eropa. Dan kalau kita lihat yang mendapatkan mandat tadi, Indonesia adalah wakil dari Asia. Dan ini bukan sesuatu yang diraih dengan gampang. Ini adalah trust, ini adalah respect terhadap Indonesia. Nah, saat ini saya ingin menceritakan beberapa prioritas yang akan diupayakan terus oleh Indonesia ke depan. Ke belakang sudah banyak yang diceritakan. Bu Rektor seorang dokter, tapi tadi pembukaannya banyak sekali sudah menyinggung masalah hubungan internasional, termasuk apa yang saya lakukan di depan Mahkamah Internasional dan di depan sidang majelis umum PBB. Ke depan kita pertama akan terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen. Dan teman-teman mahasiswa, terutama yang dari hubungan internasional, pasti mencermati baru-baru ini ada proposal yang dikeluarkan oleh Presiden Biden mengenai masalah gencatan senjata. Buat Indonesia, gencatan senjata ini is not a new issue. It is the issue yang dari hari pertama kita terus gaungkan. Yang kedua, kita akan terus mendukung kerja UNRWA dan mendorong negara lain untuk memberikan dukungan. Kita memberikan contoh, we walk the talk, kita menaikkan beberapa kali kontribusi kita kepada UNRWA. Karena teman-teman pasti kalau kita bicara ke negara lain, ayo dong tambah kontribusinya kepada UNRWA. Kalau kita tidak memberikan contoh, maka negara lain akan mengatakan, lo gimana? Lo aja nggak nyumbang, mosok lo minta gua nyumbang. Jadi kita harus memberikan contoh bahwa kita sudah menaikkan beberapa kali kontribusi kita kepada UNRWA. Dan kita terus berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Sejauh ini kita sudah memberikan bantuan kemanusiaan lebih dari 4.500 ton, baik melalui darat maupun melalui udara. Dan ke depan bantuan ini akan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Jadi lebih kepada demand and needs driven assistance. Hal lain yang akan kita lakukan adalah mendorong agar semua keputusan ICJ dipatuhi oleh Israel. Nah, di ICJ ini teman-teman, para mahasiswa, ICJ mengeluarkan orders, sifatnya binding, tetapi ICJ tidak memiliki enforcing power. Yang memiliki enforcing power adalah Dewan Keamanan. Oleh karena itu kita terus bicara dengan Dewan Keamanan agar dapat memaksa Israel untuk mematuhi orders of the ICJ. Kemudian hal lain yang akan kita terus lakukan adalah mendorong lebih banyak negara mengakui Palestina seperti yang baru-baru ini saya lakukan di Brussels, dan mendorong agar proses keanggotaan Palestina di PBB dapat dirampungkan. Saya selalu mengatakan kita memiliki kewajiban to defend justice and humanity. To defend justice and humanity. Karena ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45. Dan saya kira siapapun yang akan memegang pemerintahan ke depan tidak akan keluar dari amanah konstitusi kita, to defend justice and humanity. Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan sebagai penutup paling akhir, sebagai ibu, saya ingin berpesan kepada para mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan semua mahasiswa,
yang mengikuti, terutama yang mengikuti kuliah umum ini, jangan pernah tinggalkan kata hati. Hatimu tidak pernah akan mengkhianati kamu. Stay on your right track. Stay on your right track. Banyak sekali hati ditinggalkan dan akhirnya kita berjalan ke arah yang salah. So listen to your heart and stay on your right track. Kebajikan tidak pernah akan musnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak ini kuliah umum yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Retno Marsudi dalam kuliah umumnya di Visipol UGM, di mana Bu Retno telah mengkupas berbagai permasalahan Palestina dari awal hingga saat ini. Bahkan Bu Retno pun membahas detail-detail kecil terkait kondisi bangsa Palestina yang saat ini tengah diusir, teman-teman, diusir dan kembali diusir. Yang awalnya misalnya dari utara harus evakuasi ke tengah, harus evakuasi ke selatan, dan saat ini di Rafah mereka pun terpaksa harus dievakuasi kembali. Jadi teman-teman, memang kondisi Palestina saat ini tengah genting dan juga perlu bantuan dari seluruh bangsa di dunia ini. Bukan hanya permasalahan umat muslim, tapi permasalahan Palestina ini adalah permasalahan manusia, kemanusiaan yang perlu kita sama-sama selesaikan. Teman-teman, di sini Bu Retno juga membahas terkait nasib UNRWA yang saat ini makin dipersulit pembiayaannya, pendanaannya, dan juga dituduh terlibat dengan konspirasi dengan Hamas. Walaupun itu tidak terbukti, tapi rupanya memang Amerika Serikat dan juga negara-negara barat ini tidak ingin ada bantuan masuk ya ke Palestina. Bu Retno juga telah membahas dari sisi korban jiwa, dari sisi kerugian material dan juga korban jiwa yang saat ini mungkin sudah hampir 36.000 lebih. Ya teman-teman, Bu Retno juga membahas terkait berbagai upaya-upaya diplomasi yang saat ini tengah diupayakan Indonesia, salah satunya agar ceasefire atau gencatan senjata bisa segera terwujud antara Israel dan juga Palestina. Bu Retno juga membahas soal upaya dua negara, solusi two state solution yang rupanya makin dipersulit dan makin mustahil untuk bisa dicapai. Jadi memang teman-teman, ini permasalahan Gaza Palestina, konflik Israel Palestina ini sudah benar-benar kritis. Dan sepertinya teman-teman, kalau saya prediksi ini bakal menjadi perang regional dan jika bakal perang besar akhir zaman. Jadi tinggal tunggu waktu saja buat teman-teman yang mungkin beragama muslim. Kita harus yakin bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi sebuah huru-hara, akan terjadi sebuah perang besar di akhir zaman. Dan Indonesia mau tidak mau bakal ikut serta, bakal terseret, dan kita harus siap untuk menghadapinya. Ya mungkin itu teman-teman, kita telah menyimak secara lengkap ini penyataan atau kuliah umum dari Ibu Retno. Kita berterima kasih untuk semua yang telah Bu Retno lakukan diplomasinya ke berbagai negara di dunia untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, hak-hak rakyat Palestina dan juga kemerdekaan Palestina. Semoga ke depan kita bisa terus update perkembangan terkait konflik Israel Palestina. Karena itu teman-teman, tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.